Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfala Fitria Makfiro dengan NIM 22030550295 dari kelas FGISI angkatan 2022. Nah, adapun saya di sini akan membuat tugas video, yaitu tugas individu. Nah, apa saja sih? Nah, di sini saya akan membahas apa saja sih pembahasan pada video saya kali ini. Itu yang pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Dan yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, apa saja sih di 4 fase tersebut? Nah, kita akan membahas 4 fase apa saja pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu ada fase stabilitasi. Nah, fase stabilitasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Nah, pemantauan pada fase stabilitasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, yaitu denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urine, dan berat badan. Nah, fase stabilitasi adalah tahap awal dalam perawatan gizi buruk pada balita. Nah, setelah kita dari fase stabilitasi, setelah itu apa sih? Nah, makanya kita bahas selanjutnya itu adalah fase transisi. Nah, fase transisi adalah fase pengalihan dari fase stabilitasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilitasi. Setelah stabilitasi, anak akan memasuki fase transisi. Tujuan fase ini adalah mempersiapkan tubuh untuk menerima asupan dan energi protein yang lebih tinggi secara bertahap. Pemantauan fase ini mirip dengan fase stabilitasi, termasuk mencatat perkembangan vital anak, frekuensi makan, dan tanda klinis lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Nah, fase rehabilitasi adalah perawatan gizi buruk pada balita. Adalah tahap penting untuk memulihkan status gizi anak secara bertahap. Nah, fase ini dapat diberikan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebanyak 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau RUTF. Nah, selanjutnya itu fase terakhir, yaitu fase tindak lanjut. Nah, pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Fase tindak lanjut dalam perawatan gizi buruk pada balita adalah fase terakhir dari proses pemulihan gizi. Nah, itulah tadi ada 4 fase. Yaitu ada pertama fase stabilitasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan yang terakhir adalah fase tindak lanjut. Selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia, yaitu kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka
Semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Nah, hipotermia yaitu suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk. Dan jika ditemukan bersama hipoglikemia, menandakan adanya infeksi berat. Nah, cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah Cara mencegah dan mengatasi hipoglikemia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Waspadai hipotermia bila suhu anak sampai dengan 36 derajat Celcius. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua gizi balita buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution format nutrition atau resomal. Nah, adapun cara untuk mengatasi dehidrasi yaitu yang pertama dengan oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua yaitu gula. Nah, gula diberikan menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga yaitu larutan elektrolit atau mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, dan zinc. Nah, apabila anak diare, berikan risomal setiap kali diare, yaitu A untuk usia anak kurang dari 2 tahun diberikan 50 sampai 100 ml setiap kali diare, dan B untuk anak lebih atau sama dengan 2 tahun diberikan 100 sampai 200 ml setiap kali buang air besar. Langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, pada gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dan formula 100, dan resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan kadar kalium yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal karena itu pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium yang tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Nah, adapun tata laksananya yaitu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F1000, F100 atau resomal. Yang kedua, gunakan larutan resomal untuk dehidrasi.
Langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Nah, balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Nah, adapun tata laksananya itu yang pertama berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Nah, bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua yaitu imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Nah, imunisasi juga termasuk imunisasi campak balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau dari tempat fase rehabilitasi. Nah, sekarang dijelaskan lagi, adapun pilihan antibiotik berspektrum luas yaitu yang pertama, beri amoxicillin 15 miligram per kilogram BB per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Nah, untuk bayi dengan berat badan kurang dari 3 kilogram, dosis amoxicillin 15 miligram per kilogram per BB per oral setiap hari setiap 12 jam selama 5 hari. Nah, B. Berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB, HIV. Yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan gizi mikro. Memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Nah, semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilitasi dan transisi. Zat besi baru bisa diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak selama 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Pemberian zat gizi mikro bisa dilihat pada bab 5. Yaitu 7 memberikan makanan untuk fase stabilitasi dan transisi. Nah, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang pertama untuk fase stabilitasi, fokus pada porsi seimbang dari karbohidrat kompleks, protein sehat, sayuran, dan lemak sehat. Makanan harus kaya nutrisi dan rendah gula tambahan. Nah, untuk fase transisi sendiri itu memperkenalkan makanan lunak secara bertahap sambil menjaga variasi. Pastikan dehidrasi yang cukup dengan air dan minum sehat. Monitor respon tubuh dan sesuaikan dengan kebutuhan. Yang delapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi, terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup untuk diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram BB per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram BB berat badan per hari. Nah, terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi dan tumbuh kembang.
untuk tumbuh kembang. Pada gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku, keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Simulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dapat dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Langkah terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah sakit. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah sakit dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalkan, ibunya terlibat dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang dari 2 SD dan atau lila lebih dari atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol secara teratur setelah pulang. 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang 4 fase dan 10 langkahnya. Jadi baik, terima kasih penyampaian materi dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.